Prodi Pendidikan Tari. Nah, perkenalkan, nama saya Amira Meidana Lovita yang menjadi moderator pada podcast kali ini, yang akan membawakan pembuka dan penutupnya acara. Nah, sebelumnya nih, boleh dong kita kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sini. Boleh dari sini dulu. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hania, saya biasa dipanggil Hani. Di sini saya akan menjadi presenter yang akan memandu jalannya diskusi dengan tema yang sangat menarik. Oke, selanjutnya kenalin, nama saya Rasmila Gita Yulio. Saya biasa dipanggil Rasmila. Di sini saya menjadi oposisi 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neza Ramasa Sabila, biasa dipanggil Neza, dan di sini saya sebagai oposisi 2. Asli. Oke, makasih teman-teman sudah berkenalan. Kira-kira hari ini kita bakal bahas apa sih? Nah, hari ini kita bakal bahas bagaimana pendidikan ideal bagi anak Indonesia di era digital. Nah, di era digital ini sendiri kan kita udah kenal banget nih yang sama namanya gadget, AI apalagi. Terus juga kita kan kadang disebut kayak generasi Z nih cuma bisa gini-gini. Padahal aslinya kita itu generasi yang kreatif dan kritis. Nah, selanjutnya tanpa lama-lama lagi kita langsung aja mulai, dan saya akan memberikan atau menyerahkan diskusi kali ini pada Kak Hania sebagai presenter. Oke, Kak Hania, langsung aja. Oke, kita gak perlu berlama-lama nih. Jadi kita langsung untuk membuka pikiran kita, ayo kita merenungkan bersama tentang beberapa pertanyaan berikut kepada teman-teman kita yang ada di depan ini. Untuk pertanyaan pertama nih, seperti apa sih pendidikan yang ideal bagi anak Indonesia di tengah kemajuannya teknologi pada saat ini? Boleh jawab dari Kak Rasmila? Kalau untuk pendidikan ideal di era teknologi pada masa-masa sekarang ya, idealnya sih harusnya anak-anak itu dapat atau bisa atau mampu untuk mengoperasikan teknologi-teknologi contohnya kayak komputer, laptop, karena kan teknologi seperti itu juga memudahkan mereka. Bahkan sekarang banyak banget anak-anak yang udah bisa berkarya kayak lewat teknologi-teknologi kayak gitu ya. Terus ya itu merupakan sebuah hal yang memudahkan, dan kreativitas juga bisa muncul. Kreativitas dari anak-anak didik itu bisa muncul dari teknologi-teknologi tersebut, kayak mungkin gamers. Kalau gamers itu menurut saya bukan hal yang negatif, karena sebenarnya orang yang bisa main game dan jago main game itu sebenarnya orang pintar. Kenapa? Karena itu tuh mengasah statistik otak mereka gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang negatif ya, karena kan banyak juga orang yang berpandangan nih bahwa teknologi itu sekarang negatif. Sebenarnya itu tergantung dari bagaimana cara, lebih ke karakter sih itu menurut saya, bukan dari apa namanya itu teknologinya gitu. Kita nggak bisa nyalain teknologi karena perkembangan teknologi itu merupakan hal yang nggak bisa kita ubah ya, karena kan itu selalu melaju gitu kan, selalu berubah, selalu berkembang kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke, betul. Boleh selanjutnya dijawab oleh Kak Neza? Oke, kalau dari saya sendiri, nanggepin dari Kak Rasmila. Kalau dari saya sih, pendapat saya, pendidikan ideal tuh nggak bisa terlalu bergantung sama teknologi, karena penggunaan teknologi yang berlebihan justru bisa bikin anak-anak kecanduan gadget, kehilangan fokus akan belajar atau pada hal-hal yang emang penting, dan kurang bersosialisasi di dunia nyata. Dan juga belum lagi nggak semua anak Indonesia tuh punya akses internet yang memadai. Artinya kayak digitalisasi pendidikan tuh bisa memperlebar kesenjangan antara yang mampu dan yang nggak mampu. Selain itu juga terlalu banyak belajar lewat layar, menurut saya bisa bikin anak kehilangan nilai-nilai karakter seperti disiplin, rasa empati, atau kerjasama yang biasanya tumbuh lewat interaksi langsung di sekolah atau di lingkungan
beberapa jam saja di jam sekolah. Misalnya peran guru itu apa aja sih? Kayak sebagai fasilitator pembelajaran, pengembangan keterampilan digital, bisa juga kreator dan inovator konten, evaluator dan penilai, pembentuk karakter, serta penghubung dengan komunitas. Contoh dari pembentuk karakter misalnya menjadikan siswa menjadi siswa yang teladan dalam penggunaan teknologi dan bimbingan siswa untuk memiliki karakter yang kuat, etika yang baik dan bertanggung jawab sosial dalam lingkungan digital. Kalau untuk peran orang tua, menurut saya mungkin lebih ke apa ya? Ngebantu si anak misalkan dalam tugas-tugasnya, misal mengawasi mungkin dari si anak tersebut apa ya, kesulitan dalam tugasnya atau kurang mengerti dalam mengerjakan tugasnya, dan juga kan banyak ya karena rata-rata di era sekarang tuh pada pakai gadget dan kebanyakan ngerjain ujian atau apapun pakai gadget, karena emang jujur di zaman kita dulu waktu masih SMP mungkin ya, itu kita masih pakai lisan ya, Iya, betul, pakai dan lisan. kalau perbedaannya pakai gadget itu kerasa banget sih, karena kalau misalkan dengan gadget kita jadi ngerasanya tuh kayak ya udahlah, bisa melihat, bisa nge-switch ke aplikasi, ke browser lain, ke web lain, bisa untuk nyari-nyari jawaban. Mungkin dari situ bisa lebih di apa ya, dikasih motivasi aja sih biar semangat lagi belajarnya, dan bisa menggunakan gadget lebih bijak gitu misalnya. Boleh nambahin sedikit Kak? Boleh. Tentang disiplin dan karakter. Jadi gimana caranya biar anak itu bisa tetap disiplin, bisa tetap melek, tapi tetap melek teknologi. Jadi kita bisa kan si anak itu kita kasih gadget tapi dijamin. Kayak dijamin itu gimana maksudnya? Di jam sekian dan sekian itu boleh megang handphone. Di jam sekian dan sekian itu waktunya untuk istirahat. Di jam sekian dan sekian itu waktunya untuk belajar. Nah itu sebuah hal yang bisa kita lakukan sebagai guru dan orang tua untuk mendidik kedisiplinan anak, dan itu pun pasti karakter anak pasti akan terbentuk kayak gitu sih. Oke, betul banget yang dikatakan Kaneza, Kak Rosmila. Itu juga bisa teman-teman yang nonton buat terapin ke diri kalian sendiri atau ke adiknya mungkin, atau ke kakaknya yang masih kurang, yang masih bergantung sama gadgetnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah sistem pendidikan kita sudah siap menghadapi tantangan di era digital ini? Boleh jawab, Kak Rosmila? Kalau misalkan sistem pendidikan sebenarnya nggak merata ya, tapi menurut saya udah banyak banget anak-anak yang mampu menggunakan gadget, yang udah melek teknologi gitu. Mereka udah bisa menciptakan banyak teknologi, kayak menciptakan banyak karya juga. Kayak banyak loh anak-anak yang masih sekolah bahkan ya, mereka bisa bikin konten dan bahkan menghasilkan
ada upaya buat ningkatin kualitas melalui program seperti beasiswa atau pengembangan teknologi dan berbagai masalah seperti kesenjangan mutu antar daerah, kurikulum yang masih kaku dan rendahnya prestasi siswa tuh nunjukin bahwa sistem masih perlu banyak perbaikan. Oke, sudah ada yang mau nambahin lagi? Oke, cukup. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara menanamkan nilai-nilai karakter di tengah derasnya era digital ini, kayak pengaruh di dunia digital ini ke anak-anak yang masih tergantung banget ke digital, biar mereka tuh lebih apa ya, kayak lebih Karakternya lebih kuat ya, gitu karakternya ya. lebih kuat gitu. Oke, sebenarnya sih balik lagi ya ke cara mendisiplinkan anak gitu. Banyak cara untuk membentuk karakter anak. Cuman memang di era sekarang susahnya itu anak-anak tidak lebih sering ngebantu karena anak-anak itu sudah melihat banyak konten-konten yang sebenarnya dengan umur dia itu belum cukup untuk menonton konten-konten itu. Nah, itu yang harus kita batasi sebagai orang tua dan guru seperti itu. Jadi guru ini bisa nih jadi memberikan edukasi kepada anak-anak kita gitu kan. Kayak saya waktu SD Kak, itu tuh sering dikasih pemahaman, sering dikasih edukasi sama guru-guru. Edukasinya kayak gimana, jadi kayak dikasih tahu ini loh film yang boleh ditonton oleh kalian, ini loh film yang gak boleh ditonton oleh kalian, ini loh tontonan yang baik ditonton untuk kalian, yang bisa bermanfaat untuk kalian, ini loh yang gak baik buat ditonton kalian. Kenapa? Nanti kalau ketika kenapa gak boleh, yang ini boleh, yang ini gak boleh, karena yang ini mendidik kalian, mengedukasi kalian, dikasih tahu kayak gitu Kak. Terus kenapa yang ini gak boleh, nanti kalian ketika dewasa akan mengerti kayak gitu. Terus ketika saya dewasa, saya nunggu Kak, waktu itu dikasih tahu kayak gitu, saya nunggu, wah apa sih ini, kayak boleh nonton gak boleh nonton gitu. Saya juga namanya anak kecil ya, dikasih tahu gitu kan, ya nurut-nurut aja. Terus akhirnya saya nonton ya yang diedukasiin lah sama guru kan. Terus ketika saya udah gede, oh gitu ya, maksudnya kayak tujuannya baik banget gitu kan. Makanya itu tuh ngebentuk karakter juga dari situ. Kita harus ngebatasi banget anak-anak buat menonton tontonan yang belum harus ditonton sama anak-anak, karena itu ngaruh gitu kan. Terus kemudian kalau dari segi karakter, balik lagi sih, karena kan tujuan sekolah, kalau cuman soal ilmu tuh kita bisa nyari di mana aja ya. Tapi kalau misalkan sekolah itu tujuannya apa, untuk mendisiplinkan anak, kayak misalkan masuk jam 6:30 atau masuk jam 7, nggak boleh terlambat, terus mengerjakan tugas sesuai deadline kayak gitu, nggak boleh lebih. Terus itu tuh sebenarnya hal-hal yang udah dilakukan dari dulu, dan itu untuk karakter sebenarnya seperti itu. Makanya ketika ada anak yang nakal atau dia tuh nggak mau mengerjakan, itu ya patut untuk ditegur kayak gitu, patut untuk diarahkan oleh sebagai orang tua dan guru kayak gitu. Jangan sampai anaknya melanggar peraturan, karena kan banyak juga berita yang kayak nanti mah nggak melanggar peraturan terus ngadu ke orang tua, malah orang tuanya marah sama gurunya. Saya juga bingung gitu, kenapa bisa bingung gitu. Maksudnya anaknya salah, kenapa dibela, harusnya diberitahu gitu kan. Apalagi anaknya yang membangun itu harus, saya bingung banget gitu kan. Karena anak-anak yang seperti itu harusnya mendapat teguran supaya karakter dia bisa jadi lebih baik, supaya dia mengerti kenapa sih nggak boleh kayak gitu kayak gitu. Menurut saya kayak gitu ya, harus banyak hal-hal yang dibatasi untuk anak-anak. Betul, berarti jadi kita harus memberitahu adik atau kakak kita untuk memilah-milah apa yang kita tonton, apa yang kita baca. Itu poin pentingnya sih, itu poinnya benar-benar harus banget kita terapin sih, jujur, karena itu penting banget buat karakter kita ke depannya nanti gimana. Betul. Oke, bisa dilanjut oleh Kaneza. Kalau dari saya sih kurang lebih sama kayak Kak Rosmila. Mungkin cara nerapin nilai karakter kepada anak-anak, mungkin caranya bisa bangun komunikasi yang baik, lalu menerapkan tanggung jawab dari sedini mungkin, lalu bisa mendorong kegiatan yang
bisa memberikan apresiasi seperti pujian atau apa ya, kayak selama di proses anak tersebut lah selalu didukung, kurang lebih gitu. Oke, itu pertanyaan terakhir ya, dan juga di sini jujur banyak banget pro kontranya dari Kaneza, Kak Rosmila juga banyak banget yang, tapi juga mereka berdua juga banyak banget yang ngasih saran, ngasih ya pokoknya wejangan untuk kita semua agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, semoga lewat diskusi ini kita semua bisa membuka pandangan kita bahwa pendidikan masa depan harus menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, terima kasih kakak-kakak semua ya. Terima kasih, Kak. Oke, kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Tadi kayaknya seru banget nih pembahasannya antara pro dan kontra, terus juga membahas pendidikan, terus juga di era digital, apalagi karakter ya kan teman-teman. Oke, saya